Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Kadang ujian itu datang dari orang yang paling kita cintai. Bayangin deh, seorang istri yang udah ngasih 3 malaikat kecil buat suaminya, tapi malah ditekan buat rela dimadu demi seorang penerus. Suaminya dihadapkan pada pilihan cinta sejati atau kehendak keluarga. Yuk kita mulai kisah yang bikin dada sesak. Dari luar, rumah keluarga Adi Wijaya tampak seperti potret kebahagiaan sejati. Halaman luas dengan air mancur di tengah, taman bunga berwarna-warni, dan suara tawa 3 anak kecil yang berlari di antara rumputan hijau. Nadia, perempuan berwajah lembut dengan mata penuh kasih, menatap mereka sambil tersenyum. Ia tahu kebahagiaan itu tak ternilai meski di dalam hatinya ada sesuatu yang diam-diam menekan dadanya. Suaminya, Arman Adi Wijaya, baru saja pulang dari kantor. Jasnya masih rapi, wajahnya tampak letih tapi tetap berusaha tersenyum. "Papa pulang," teriak anak bungsu mereka, Alika, sambil berlari memeluk kaki sang ayah. 2 kakaknya, Naira dan Nisa, ikut berhamburan ke arah Arman. Arman mengangkat mereka satu persatu, memeluk erat dengan tawa kecil. "3 bidadari papa yang paling cantik di dunia," katanya. Nadia berdiri di ambang pintu, tersenyum melihat pemandangan itu. Ia bersyukur hidupnya sudah sempurna. Setidaknya begitu yang ia yakini. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore itu, ketika makan malam bersama, suasana yang biasanya hangat berubah menjadi tegang. Ibu mertua, Nyonya Adi Wijaya, duduk di ujung meja besar dengan tatapan tajam. Di tangan kirinya, sebuah tasbih berputar perlahan, tanda ia sedang menahan sesuatu. "Nadia," ucap sang mertua tanpa menatap, "kamu sudah berumah tangga 5 tahun. 3 anak semuanya perempuan ya?" Nadia menunduk sopan. "Iya bu, alhamdulillah, semua sehat dan ceria." "Sehat iya, tapi keluarga besar Adi Wijaya ini butuh penerus laki-laki." Suara itu terdengar datar tapi cukup untuk membuat suasana ruang makan berubah dingin. Sendok Arman berhenti di udara. Ia menatap ibunya, lalu menatap istrinya. "Bu, anak laki-laki atau perempuan sama saja, semua rezeki dari Tuhan. Tuhan memberi pilihan, tapi manusia berikhtiar. Kamu anak tunggal, Man. Setelah kamu, siapa yang meneruskan nama besar Adi Wijaya Group? Mau warisan ini hilang begitu aja?" Nadia merasakan matanya panas. Ia tahu pembicaraan ini akan datang cepat atau lambat, tapi ia tak menyangka akan disampaikan di depan anak-anak yang kini menatap bingung. Ia berusaha tersenyum lalu mengalihkan topik. "Bu, anak-anak sudah waktunya tidur. Biar saya antar ke kamar dulu." Begitu mereka masuk kamar, Nadia duduk di sisi ranjang. Anak-anaknya sudah terlelap. Tangannya gemetar, ia menatap langit-langit kamar, mencoba menahan air matanya. "Aku kurang apa Tuhan?" bisiknya. "Aku sudah berusaha jadi istri yang baik, ibu yang sabar, kenapa selalu kurang?" Malam itu, Arman menghampirinya di kamar, wajahnya penuh beban. "Nat, maaf soal tadi, ibu memang begitu, dia cuma ingin terbaik." "Yang terbaik untuk siapa, Man?" Suara Nadia lirih, tapi menusuk. "Untuk keluarga atau untuk egonya?" Arman terdiam. Ia tahu ibunya keras kepala, ia juga tahu istrinya sudah berjuang, tapi di satu sisi, ia terhimpit tradisi keluarga tua yang masih memuja garis keturunan laki-laki. "Aku cuma pengen kamu sabar, jangan terlalu dipikirin," katanya akhirnya. Nadia tersenyum kecut. Sabar, itu kata yang paling sering aku dengar, tapi paling sulit aku jalani. Beberapa hari kemudian, Nadia menemani Arman ke acara keluarga besar di rumah utama. Semua orang berpenampilan glamor di tengah keramaian. Nadia mendengar bisik-bisik yang membuat dadanya sesak. "Itu istrinya Arman, cantik ya, tapi kasihan belum bisa kasih anak laki-laki. Sayang, padahal kalau punya anak cowok pasti warisannya aman tuh." Ia tersenyum menanprih, menunduk seolah tak mendengar. Tapi hatinya koyak. Di pojok ruangan, ibu mertua berbicara dengan seorang, menunjuk ke arah Arman. Nadia sempat menangkap kata-kata yang membuat napasnya tercekat. "Kalau sampai tahun depan belum ada anak laki-laki, saya akan carikan calon lain untuk Arman." Malamnya, Nadia duduk di balkon memandangi langit Jakarta yang berkilau tapi dingin. Arman menghampiri dengan segelas susu hangat. "Kamu tahu kan, aku cinta kamu." Nadia menatapnya dalam. Cinta itu diuji, bukan buat segalanya indah, Man. Tapi saat dunia menentang, Arman diam. Ia ingin berkata banyak, tapi lidahnya keluh. Dalam hati, Nadia tahu badai besar akan datang, tapi ia juga tahu ia harus bertahan, bukan untuk harta, bukan untuk status, tapi untuk 3 malaikat kecil yang memanggilnya Mama. Sambil menatap lampu kuat yang berpendar dari kejauhan, Nadia berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Kalau cinta harus diuji lewat luka, aku akan siap, tapi semoga Tuhan masih mengizinkanku bertahan."
Sejak malam itu, rumah keluarga Dwijaya tak lagi terasa hangat. Nadia tetap menjalankan perannya seperti biasa, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak sekolah, dan memastikan Arman berangkat dengan kemeja rapi, dengan dasi lurus. Tapi di balik senyum, dengan tutur lembutnya, ada perasaan takut terus menghantui. Setiap detik terasa seperti menunggu badai yang pasti datang. Suatu pagi, Nadia sedang menata bunga di taman. Dua kerabat Arman datang, Tante Mira dan Om Rudi, dua orang yang paling sering ikut campur urusan keluarga besar. Mereka datang dengan mobil mewah dan aroma parfum yang kuat. "Cantik banget tamannya, Nat," ucap Tante Mira sambil memandangi bunga mawar. Sayang, nggak ada warna biru ya, biar melambangkan penerus laki-laki," katanya. Nadia tersenyum menahan getir di dada. "Belum nemu bibitnya, Tante." Mereka tertawa kecil, tapi tawa itu seperti pisau halus yang mengiris perasaannya. Sore harinya, Arman pulang lebih lambat dari biasanya. Wajahnya lelah, matanya kosong. Nadia menyambut seperti biasa. "Kamu capek ya, Man? Mau aku buatin teh jahe?" Arman hanya mengangguk. "Ada rapat mendadak di kantor, tapi bukan itu yang bikin aku pusing." Nadia duduk di depannya. "Kenapa?" Arman natap gelasnya lama. "Ibu datang ke kantor tadi. Dia bawa Bu Rani." Nadia mengerutkan kening. "Bu Rani, sepupumu yang janda muda itu?" "Iya, ibu bilang dia bisa bantu urus perusahaan dan kalau perlu bantu urus keturunan." Kata-kata itu menghantam Nadia seperti petir. Ia menatap suaminya, berusaha memastikan bahwa ia salah dengar, tapi tatapan Arman terlalu nyata, terlalu berat untuk dibohongi. "Jadi maksudnya, ibumu mau kau menikah lagi?" Arman diam, hening yang panjang menggantung di antara mereka. Nadia bangkit dari kursinya, menatap keluar jendela. Matanya basah, tapi ia tidak ingin menangis di depan suaminya. Kalau cinta masih harus diuji dengan syarat anak laki-laki, apa artinya semua pengorbananku selama ini? Suaranya pelan tapi menusuk. Arman mencoba mendekat. "Nat, aku gak pernah bilang aku setuju. Tapi kamu tahu sendiri, Ibu." Nadia menoleh cepat. "Ibu, selalu Ibu. Kapan kamu mulai memikirkan aku, Arman?" Untuk pertama kalinya, Arman gak punya kata-kata. Ia hanya menatap istrinya yang kini berdiri di depan bahu gemetar. "Sejak anak 3 lahir, kamu tahu dokter bilang apa kan?" Suara Nadia kini pecah. "Rahimku lemah. 1 kehamilan lagi bisa bikin aku kehilangan nyawa. Aku udah kasih segalanya. Tapi buat keluarga kamu, aku tetap perempuan gagal karena gak bisa kasih anak laki-laki." Tangis itu pecah akhirnya. Arman memeluknya, tapi pelukan itu terasa dingin. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena ada tembok besar di antara mereka. Tekanan keluarga. Sehari-hari berikutnya berjalan lambat. Nadia mulai kehilangan selera makan, kehilangan semangat. Ia lebih sering diam. Bahkan ketika anak-anak berbicara tentang sekolah, dalam hatinya ia mulai takut kehilangan lebih banyak. Bukan hanya cinta Arman, tapi rumah tangga yang ia bangun dengan penuh air mata. Suatu pagi Nadia pergi ke rumah sakit sendirian. Ia butuh kepastian. "Bu Nadia," ujar dokter yang ada hati-hati, "kondisi rahim ibu sangat rapuh. Kehamilan baru akan sangat beresiko. Saya sarankan tidak hamil lagi." Nadia menunduk, air matanya jatuh di pangkuan. Ia tahu kalimat itu adalah vonis bahwa ia tidak akan pernah bisa memenuhi keinginan keluarga suaminya. Malamnya saat ia pulang, rumah sepi. Arman belum kembali. Anak-anak sudah tidur. Di ruang tamu, ia melihat foto-foto keluarga di dinding. Senyum mereka tampak bahagia, tapi di balik itu ada retakan yang tak terlihat. Ia mendekat, menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar. "Aku mencintai kalian, tapi cinta ini mulai terasa seperti beban," bisiknya. Sekitar pulang jam 10 malam. Arman baru pulang, wajahnya tegang. "Maaf, aku pulang terlambat. Aku rapat sama tim dan sama Bu Rani," potong Nadia. Arman natap istrinya kaget. "Dari mana kamu tahu?" Nadia tersenyum lemah. "Aku gak perlu tahu dari siapa. Aku cuma bisa ngerasain. Karena cinta, meskipun luka, tetap bisa membaca kebohongan." Arman menunduk. "Aku gak mau kamu salah paham. Aku cuma bingung, Nat. Semua orang bilang aku harus mikirin masa depan keluarga." Nadia menatapnya lama. "Masa depan yang mana, Man? Masa depan yang kamu bangun di atas air mata istrimu." Keheningan kembali memenuhi ruangan. Hanya suara detak jantung yang terdengar. Arman tak sanggup menjawab, sementara Nadia tahu cinta mereka sedang diguncang keras. Malam itu untuk pertama kalinya, Nadia tidur tanpa memeluk suaminya, dan di luar jendela, hujan turun deras, seolah langit ikut menangis bersama hatinya. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, tapi di dalam hati Nadia semuanya kelam. Seminggu sudah berlalu sejak pertengkaran hebat itu. Arman mulai jarang pulang tepat waktu, dan setiap kali ia pulang, aroma parfum asing menempel di jasnya, bukan aroma yang familiar bagi Nadia. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga.
Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Suara langkah Arman terdengar dari luar. Ia berdiri berharap suaminya akan menjelaskan segalanya, tapi yang datang hanya wajah letih dan mata yang menghindar. "Dari mana?" tanya Nadia pelan. Arman menarik napas panjang. "Dari kantor, ada rapat dadakan." Nadia menatap lurus tanpa kata. Ia sudah tak ingin berdebat, tapi diamnya justru membuat Arman gelisah. "Nat, jangan tatap aku seperti itu. Aku gak ngapa-ngapain." "Kalau kamu gak ngapa-ngapain," jawab Nadia tenang, "kenapa kata-katamu terdengar seperti pembenaran?" Arman menunduk. Kata-kata itu menampar batinnya. Ia tahu Nadia bukan wanita yang mudah curiga. Ia hanya terluka. Terlalu lama menahan kecewa sendirian. Beberapa hari kemudian, kabar itu akhirnya datang. Bukan dari Arman, tapi dari media sosial. Sore itu, saat Nadia sedang menidurkan anak bungsunya, ponselnya berdering. Pesan dari salah satu teman lamanya masuk. "Nat, aku gak tahu gimana ngomongnya, tapi kamu kuat ya." Lalu di bawahnya, sebuah foto terlampir. Arman dan Rani sedang duduk berdua di ruang akad dengan kalimat, "Pernikahan sederhana, pewaris Adiwijaya dengan sepupunya sendiri." Dunia Nadia runtuh seketika. Tangannya gemetar, menjatuhkan ponsel ke lantai. Ia tak bisa bernapas. "Enggak, ini enggak mungkin," bisiknya berulang kali. Tangisnya pecah, suara lirih itu berubah jadi jeritan. Hingga anak-anaknya keluar dari kamar. "Mama kenapa?" tanya Naira polos. Nadia cepat-cepat memeluk mereka. "Enggak apa-apa sayang, Mama cuma capek." Tapi Surya bergetar. Ia berusaha tersenyum, namun air matanya gak berhenti jatuh. Malam itu Arman pulang. Nadia sudah menunggunya di ruang tengah dengan wajah yang gak lagi sama. Tenang tapi hampa. "Sudah nikah ya?" Suaranya datar. Arman terdiam. Tak ada lagi alasan yang bisa menutupinya. "Nat, aku udah." Nadia memotong cepat. "Aku gak butuh penjelasan. Aku cuma mau tahu kamu nikah karena cinta atau karena tekanan." Arman menunduk. "Aku gak tahu Nat, aku cuma gak kuat terus melawan ibu." Nadia tertawa kecil, getir. "Berarti kamu lebih takut kehilangan restu daripada kehilangan aku." Keheningan panjang, suara detak jantung di dinding terasa nyaring, seperti menertawakan mereka. "Cukup Man, aku udah cukup menanggung luka ini sendirian. Aku gak mau anak-anakku tumbuh dalam rumah yang cuma punya dinding tapi gak punya cinta." Pagi berikutnya, sebelum matahari terbit, Nadia berkemas. Ia menulis sepucuk surat dan meninggalkan cincin pernikahan di meja rias. "Aku pergi bukan karena cinta. Aku pergi karena cinta ini sudah tidak punya tempat. Semoga kamu bahagia, meski bukan bersamaku." Dengan 3 anaknya yang masih kecil, Nadia melangkah keluar dari rumah megah itu tanpa menoleh ke belakang. Mobilnya melaju pelan di jalan yang basah dan embun pagi. Air mata jatuh tanpa suara. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang ini jalan takdirku, kuatkan aku untuk membesarkan anak-anakku tanpa dendam." Sementara itu, di sebuah rumah Adiwijaya, Arman duduk sendirian di kursi ruang tamu. Surat itu sudah dibacanya berulang kali. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, lalu berbisik, "Aku pikir aku menyelamatkan keluarga, tapi ternyata aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri." Beberapa bulan kemudian, Rani kini tinggal bersama Arman. Ia memang cantik, pintar, dan lembut di depan keluarga besar. Tapi perlahan, wajah lembut itu berubah. Ia mulai menutup perhatian lebih, ingin hidup glamor, dan gak segan menyinggung masa lalu Arman. "Masih kepikiran sama dia ya?" tanya Rani suatu malam. Arman menatap kosong. "Kamu gak akan ngerti." Rani tersenyum miring. "Ngerti kok, tapi sekarang aku kan punya kamu, dan sebentar lagi aku akan kasih kamu apa yang dia gak bisa kasih, anak laki-laki." Arman terdiam, tapi hatinya bergetar. Bukannya bahagia, tapi takut, karena dalam dirinya ada suara kecil yang terus berbisik, "Bagaimana kalau Tuhan mengambil semuanya darimu, karena kau sudah melukai hati orang yang tulus mencintaimu?" Dan benar saja, takdir sudah menunggu di tikungan berikutnya. Namun Arman belum tahu bahwa cinta yang ia hianati akan menjadi satu-satunya cahaya yang menyelamatkan dari segala yang hancur. 2 tahun berlalu sejak kepergian Nadia. Rumah besar keluarga Adiwijaya kini terasa asing bagi Arman. Dulu setiap pagi dipenuhi tawa anak-anak dan aroma masakan Nadia. Kini yang tersisa hanya sunyi dan gemericik air dari kolam ikan di taman belakang. Rani, istri keduanya, melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Davin Adiwijaya. Keluarga besar bersorak, pesta syukuran besar digelar, dan nama Arman kembali dilulukan sebagai pewaris sejati. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama.
Ketika Pak Davin berusia 3 bulan, dokter menyampaikan kabar yang mengubah segalanya. Pak Arman, kami menemukan kelainan pada jantung putra Bapak. Davin perlu perawatan intensif dan kemungkinan operasi harus ke luar negeri. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Arman. Dunia yang dulu ia kira sempurna runtuh seketika. Rani menangis keras karena bukan tangisan seorang ibu yang kuat kehilangan anak, melainkan tangisan seorang wanita yang takut kehilangan status. Kenapa bisa begini? Katanya aku akan kasih penerus kuat buat keluarga ini, serunya. Arman hanya diam, matanya kosong menatap bayi kecil yang lemah di inkubator. Di dada mungil itu, alat bantu napas berdetak pelan, seiring detak hatinya yang mulai goyah. Hari demi hari berlalu, dan Rani makin jarang berada di rumah sakit. Ia lebih sering sibuk mandi di acara sosialita dan unggah foto sempurna di media. Sementara Arman setiap malam duduk di kursi rawat, menggenggam tangan putranya yang dingin di antara detak mesin medis. Ia berbisik lirih, maafkan papa nak, papa dulu terlalu sombong mengejar warisan, padahal warisan sejati itu bukan darah, tapi cinta. Suatu hari, saat keadaan Davin memburuk, dokter memberi saran agar Arman mencari donor segera. Namun, tak ada yang cocok. Dalam kepanikan, Arman teringat seorang sosok yang dulu selalu menjadi penenangnya di masa sulit. Nadia, tanpa pikir panjang, ia menyetir sendiri menuju sebuah yayasan kecil di pinggiran kota di depan gedung sederhana bertulisan Pewaris Cahaya Foundation. Ia berhenti dari balik jendela. Ia melihat Nadia sedang mengajar anak-anak yatim. Senyumnya tulus, mata penuh cahaya, cahaya yang dulu hilang darinya. Nadia menoleh dan mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah 2 tahun. Arman mendekat pelan menunduk. Aku gak tahu harus mulai dari mana, tapi aku butuh kamu. Nadia terdiam. Kamu datang karena anakmu sakit, bukan karena rindumu kan? Arman tidak bisa menyangkal. Ia menunduk dalam. Davin sakit, ia butuh doa. Aku butuh kekuatan yang dulu cuma bisa aku dapat dari kamu. Air mata Nadia menetes. Ia menatap langit, menahan sesak di dadanya. Kamu tahu Man, dulu aku pikir aku kalah, tapi ternyata Tuhan cuma mau menunjukkan padaku kalau cinta yang tulus gak akan pernah mati meskipun disakiti. Hari itu Nadia ikut Arman ke rumah sakit. Ia menatap bayi mungil itu dengan mata penuh kasih. Dia gak salah Man, jangan bebani dia dengan dosa putusan orang tuanya. Arman mengangguk. Aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya karena keserahanmu. Beberapa hari kemudian, Davin menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Arman. Tangis itu pecah. Bukan hanya karena kehilangan seorang anak, tapi juga karena Arman baru benar-benar memahami makna warisan bukan harta, bukan nama besar, tapi hati yang bersih dan kasih yang tulus. Setelah pemakaman, Rani pergi tanpa pamit. Ia meninggalkan surat singkat. Aku gak kuat hidup dalam bayang-bayang dosa dan kehilangan. Arman kembali mendatangi yayasan Nadia. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah hancur. Tapi tenang, aku gak minta kamu kembali lagi sebagai istri. Aku cuma pengen kamu tahu, aku bersyukur dan dicintai perempuan sebaik kamu. Nadia menatapnya lembut. Aku gak pernah benci kamu, Man. Aku cuma belajar ikhlas karena cinta sejati gak harus memiliki. Arman menatap sekelilingnya ruang yayasan itu. Di dinding banyak tulisan kecil-kecil. Ia tersenyum samar lalu berkata, aku akhirnya paham Nah, aku kehilangan segalanya untuk menemukan kebenaran itu. Nadia tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu sudah jadi orang yang benar-benar kaya, Man, kaya jiwa. Mereka duduk berdampingan, tanpa janji baru, tanpa nostalgia baru. Hanya dua hati yang akhirnya mengerti bahwa cinta bisa hancur tanpa harus berpikir. Dan di luar sana, matahari sore menembus jalan yayasan, menyoroti 3 putri kecil yang tertawa di dalam sambil membantu anak-anak yatim lain. Nadia menatap mereka dengan berbisik pelan, inilah warisanku yang sebenarnya.